Sebab Imam Mahdi kan menaungi seluruh umat, bukan agama. Umat tuh, bukan agama. Imam Mahdi, Ratu Adil ini mengakui seluruh umat. Jadi kalau sekarang saya sudah mengatakan, kalau bahasa orang yang ciri wahyu seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya wahyu kenabian, alif lam mim itu siapa? Yang alif lam roh, Yasin itu apa? Itu sudah ciri kalau dia sungguh-sungguh, beliau sungguh-sungguh, ya kan? Nah sama kalau kita sombong, saya kalau boleh saya ngomong, saya banyak sekali bahasa langitan yang panjenengan pasti nggak tahu. Umpamanya, oh wilayah jati nungguning hajat-hajatnya leluhur Nusantara, tapi salamunya. Dari berbagai kalangan, khususnya kesepuhan ekstra dan kesultanan, kemudian kesepuhan adat, kemudian ormas dan lain-lain, itu semuanya pada menjatuhkan jagoan masing-masing. Ini yang dikhawatirkan, ini ada benturan di khalayak ramai karena perbedaan persepsi pendapat, kemudian apalagi dikaitkan dengan kitab-kitab terdahulu, ada kitab-kitab kuning dan lain-lain. Nah, karena apa dasarnya? Yang saya lihat ini seolah-olah kemunculan Satria Piningin, Ratu Adil ataupun apapun itu namanya, ini semakin santer terdengar, ini malah semakin dimanfaatkan oleh elit politik itu. Ini yang dikhawatirkan. Ini bagaimana menurut fenomena seperti ini? Begini ya Mas Ade, kalau saya bilang nanti mungkin saya tidak akan orang ekor, tapi lebih baik saya vulgar menurut pendapat saya gitu loh. Sebenarnya kalau saya mengatakan ada petunjuk, mungkin kan menurutnya saya bukan nanti petunjuk, dan saya secara syariat kan kayak syariat Hindu Buddha saya kan nggak masuk, Islam juga saya nggak masuk secara syariat karena saya melakukan itu secara hakikat gitu. Nah kalau hakikat menurut saya mengena kepada seluruh golongan, tapi kalau syariat belum tentu mengena kepada seluruh golongan. Contoh, kalau di Bali memotong sapi itu amali atau pantangan ya. Kalau di India, di Hindu gitu. Tapi kalau di Islam, setiap hari raya korban tentu sapi gitu. Nah sekilas saya mengatakan begitu, saya orang hakikatnya, jadi saya bisa cuma komponen gitu. Tapi kalau kaum syariat mungkin berbenturannya terkait dengan pertanyaan itu, benturannya itu kan kaum syariat, ya kan? Kalau kaum syariat tahu, niscaya nggak akan terjadi benturan gitu. Niscaya tidak akan terjadi benturan. Contoh yang kita rasakan, saya dengan Pak Kiai nggak ada benturan sama sekali kan? Ya kan? Saya kan taruhlah orang yang tidak melakukan jidat tolak fakso maji, tapi saya juga melakukan puasa saya dengan cara saya, ya kan, sholat saya juga dengan cara saya, begitu. Itu yang saya rasakan begitu kan. Ini kalau benturan itu dari sekarang sudah, sekarang mengenai Imam Mahdi, ada yang memanfaatkan cerita untuk memperkaya diri ada, nggak usah dipokoknya contoh harta amanah. Ya kan, contoh itu contohnya harta amanah. Contohnya lagi dari tahun sekian mundur ke belakang, mungkin sebelum Republik itu cerita harta amanah itu sudah ada, kalau harta karun, tapi kapan realisasi? Ini yang saya bukan mengatakan penipuan ya, tapi sebuah pengelabuhan dengan penipuan lain loh ya. Ini pengelabuhan cerita untuk apa? Ya yang saya tahu selama ini kan harta amanah itu cerita nanti modal sekian, terus kita nginep di sana-sana, terus biaya apa habis, akan itu kepada siapa gitu. Nah, lalu secara global dari pertanyaannya, elit global tentu semakin kita berkuat, semakin terbaca oleh elit global, karena tugas Imam Mahdi atau Ratu Adil ini sangat berat. Sekali lagi ya, tugasnya sangat berat. Kita itu berhadapan ya, si kaum yang akan
mewujudkan Imam Mahdi ini yang saya maksud. Dengan para penguasa itu ada dua penguasa, mohon maaf, yang menguasai cerita duniawi itu jelas keuangan, ya, kaum kapital, penguasa dan pengusaha, ya. Lalu yang menguasai cerita-cerita menurut saya ketuhanan itu ya para kiai, para biku, para ulama. Lah ini nggak mungkin dong umpamanya dengan makan dari Ratu Hadir, nggak akan ada berhadapan atau digempur, itu nggak mungkin. Kelompok yang menguasai keuangan jelas Amerika. Apapun alasan keuangan sedunia diatur oleh Amerika, ya kan? Nah, lalu penguasa ahli kitab yang menguasai cerita ketuhanan, dari penguasa saja ini ada dua, penguasa uang dan penguasa ketuhanan. Hindu muncul ketuhanan yang paling baik, Islam muncul ketuhanan yang paling baik, lalu udah muncul ketuhanan yang paling baik dengan konsepnya masing-masing. Ya otomatis, nah, ceritanya dia ada avatar, mungkin ada Calvin, mungkin menurut versinya, kalau kita ada Calvin, ketika akan muncul ya dia akan mengajukan menurut ini adalah Hindu. Bahkan Hindu mungkin membawa misi tersendiri karena kelas ada 73 golongan yang diakui hanya satu, ahli sunnah wal jamaah, kan seperti itu. Mungkin tafsirnya sendiri, mungkin saya nggak mengerti ke sana, dan mungkin mengajukan contoh sendiri. Ya, semacam pakar politik atau misurator gitu ya. Ya, umpamanya begitu, umpamanya. Diangkat sebagai sultan. Ya, sepuh ya. Ya, saya nggak akan mengkritisi ke sana, nanti saya dianggapnya mengatakan keburukan orang kan, ya itu. Cuma di antaranya Ya, seperti itu kita lihat brand lebih YouTube. Iya. Kalau Tommy Soeharto yang pernah juga di Cilacap, tinggal di Cilacap, dan siapa yang dekat Pak Tommy ini, saya itu jadi orang secara duniawi gitu loh, nyata. Namanya sekarang itu kalau nggak dulu Kosedi gitu, Kosedi itu dulu juga orang tuanya dekat sekali dengan keluarga Cendana gitu. Jadi sekilas kalau menurut saya cerita seperti ini, satu sisi banyak yang memanfaatkan untuk Sunda Empire. wah itu diantaranya. Lah pengikut Sunda Empire kan ada yang habisnya ratusan bahkan miliaran, padahal dia keadaannya terbatas, pas-pasan, itu pun berani berkorban karena tertarik. Sebab Imam Mahdi kan menaungi seluruh umat, bukan agama, umat tuh, bukan agama. Imam Mahdi ini, Ratu Hadir ini mengakui seluruh umat. Jadi pertanyaannya begini, apakah mungkin kalau orang itu mengaku-ngaku secara pribadi itu kan nggak mungkin, karena apa ya? Kayak saya rasa terakhir kalau orang mengaku sebagai inilah saya seperti ini, misalnya. Kalau saya pingin misalnya, tanpa ada dasar keilmuan, gitu kan, atau tanpa ada dasar ilham yang dia terima. Nah, pertanyaannya, apakah ilham yang dia terima ini benar atau tidak ini? Saya celoteh ya, dia celoteh gitu ya. Bahasa itu dilihat dari bahasanya manusia itu sudah bisa dilihat. Ini bahasa buku, ini bahasa politik, ya kan? Oh ini bahasa wahyu, ini bahasa ilmu, ini bahasa pengalaman, ini bahasa proyek, itu sudah bisa. Tinggal bagaimana kita bisa Jadi mudah deteksi yang asli. Oh iya mudah terdeteksi. Umpamanya kok mohon maaf ya, saya ada orang yang ketemu dengan Kanjeng Ibu Ratu itu kok bahasanya ringan saja. Bahasanya Kanjeng Ibu Ratu itu menyuruh saya untuk mengatakan kalau panjenengan atau orang-orang Kerabulan ini, saya yakin 70% itu peong, 30% itu kekuatan diri Atau hasil baca. ya, hasil baca itu. Jadi kalau saya mengatakan rekayasa mungkin apa ya, saya nggak berani mengharamkan juga, bukan hak saya, karena saya Saking sulitnya untuk memilih. loh. Sekarang saya sudah mengatakan kalau bahasa orang yang ciri wahyu seperti Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya wahyu kenabian, alif lam mim itu yang alif lam roh, yasin itu apa? Ya. Itu sudah ciri kalau dia sungguh-sungguh, beliau sungguh-sungguh, ya kan? Nah sama kalau kita sombong, saya kalau boleh saya ngomong, saya banyak sekali bahasa langitan yang panjenengan pasti nggak tahu. Umpamanya, oh wilayah jati nungguning hajat-hajatnya leluhur Nusantara, tapi salamunya.
Itu sebuah bukti kalau saya sungguh-sungguh, bukan benar, bukan benar-benar, tapi saya sungguh-sungguh dalam melakoni, merantai ke langit, mohon keberdekaan, apa timbulnya zaman Nabi, bukan munculnya, timbulnya zaman Nabi. Itu bahasa lain. Itu bahasa doa. Kalau ibaratnya hanya Nabi ya dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena ini komponen Nusantara, saya mengatakan kalau bahasa pondok ini tajwid itu mesti panjang, dari ana sampai dengan ngadep, dari hidup ada sampai dengan ngadep kepada Tuhan. Hanya nukuni itu ya sungguh-sungguh hajat-hajatnya leluhur Nusantara, ya termasuk hajatnya apa Kiai Abdul Hamid yang bernama di sini, itu kan leluhur Nusantara, ya kan? Syakuna Khalil, ya kan? Terus lagi Tengku Umar, terus apa yang pahlawan-pahlawan itu dulu, ya Sentin dan sebagainya, itu kan hajat dulu leluhur Nusantara. Nah, jadi bohong wilayah inti nukuni hajat-hajat leluhur Nusantara, tapi perlu sangat mulia, tapi itu dengan segala kerendahan hati, dengan niat saya tidak bermusuhan, dengan niat menjunjung tinggi kemanusiaan, dengan niat pokoknya segalanya kompleksnya, salam kemuliaan manusia. Dan saya brand kemungkinan di Nusantara ini baru saya yang mengatakan begitu. Ini contoh lah, artinya kembali ke pertanyaan panjenengan itu, yang mengaku saya rasa yang kurang memahami lah. Kalau saya bilang nggak tahu diri kan keliru kan, ya yang kurang memahami atas kejadian tersebut, dianggapnya itu mudah. Ini dikhawatirnya ada benturan antara sama pengikut komunitas. Pasti ada, karena itu sudah jalan perjuangan, jalan contoh. Oh ya Bapak teri nanti terus timbul jangan baru gitu. Ini sudah kontekstual, artinya leluhur kita nggak ada di kita mah. Contoh, besok tuh ono gambar bisa ngomong. Sekarang nyata nggak YouTube? Iya, ada di kita nggak ada? Ada besi terbang gitu ya. Ada di kita nggak? Nggak ada. Apa? Itu hanya tutur tinular, leluhur, ya kan? Nggak ada di kita. Nggak ada. Ya kan? Ya. Tapi nyata besok tembe ono Pak gambar bisa ngomong, YouTube kan gambar bisa ngomong. Wah, tahun 70 ini masih mustahil, 80 masih mustahil, tapi sekarang deh, ya kan? Nah itu yang saya sayangkan itu, jangan sampai GG Mosul mau kejadiannya kayak Sunda Empire, mau kejadiannya kayak Keraton Agung Sejagat itu yang dimana itu di Jawa ya. Gitu. Nah ini kalau Bagawangi nggak kuat betul, Keraton Bagawangi yang di gitu. Kalau bukan Mas Tommy ya mungkin sudah ya dibubarkan lah, ya kan? Tapi karena Mas Tommy ya kuat, ya kan lah. Yang saya maksud begini loh, ini nanti jatuhnya saya meyakini kalau Mas Tommy dengar, saya juga seperti saya, Mas Tommy sudah pernah tahu apa dengar nama saya setidaknya. Mas Tommy sudah pernah tahu saya gitu setidaknya. Gitu. Jadi saya tahu persis pertapakannya bapaknya Mas Tommy di Cabai 7 di Gunung Selong, di tengah hutan aja kayak istana itu tempatnya, tempat Pak Harto menerima wahyu kepemimpinan, bukan wahyu nabi. Nah, andai kata ini terdengar pun ya nggak masalah gitu. Saya mengatakan intinya Mas Tommy itu bukan, karena proses ini kan bab lelang apa ya? Lelang dari Tuhan yang Maha Esa, Tuhan segala alam, yang dinubuatkan, diramalkan oleh para nabi, para rasul, para nabi-nabi terdahulu, para leluhur terdahulu. Besok intembe ono akhir zaman micil Ratu Adil atau Imam Mahdi, atau bisa turun kembali, atau Alkin, atau Avatar, mau saja terserah. Tapi kalau Mas Tommy ini apakah kriteria sampai ini para Ratu Adil minimal untuk arahnya? Saya nggak berani, dia nggak pernah mengaku, jadi saya nggak pernah mengatakan. Tapi arahnya dia
dengan membuat sebuah kesultanan ya, membentuk lagi Kesultanan Batavia dan Amartabumi di Pekalongan yang biayanya juga miliaran otomatis, ya kan? Itu arahnya rindu kepada tatanan adil yang didambakan. Ya mungkin karena rindu kan, bok ada harapan ke arah situ gitu loh. Saya nggak menyatakan dia arahnya ke situ, nggak. Mungkin ranahnya kalau mungkin saya sudah mengawali gitu loh. Apakah ada kaitannya nih Pak sama orang yang mengatakan bahwa suatu saat nanti dari zaman akan kembali lagi ke masa kejayaan kerajaan? Ada juga yang gitu. Saya yakin ya, tapi itu semua buat satu kan. Saya yakin itu akan kembali kepada kerajaan yang dimaksud. Apakah sistemnya, apakah tata budayanya seperti dulu atau gimana? Begini, kerajaan bisa diartikan, kalau Pak Harto menurut panjenengan presiden apa kerajaan? Aja kalau sistem ya kan? Benar. Sistem ya. Ya kan raja kan? Kalau Pak Karno itu sampai ada yang memanggil Sri Paduka. iya, seperti itu bahkan Raja kan? Iya. Nah itu loh, yang saya maksud wahyu raja ini loh. Oh. Jadi saya meyakini Imam Mahdi ini terlepas dari wahyu kenabian, ada wahyu terkhusus untuk Imam Mahdi. Berarti bukan konsepnya. Bukan, kalau konsep bisa saja ada yang ini khilafah dan sebagainya. Sementara kalau ditanya di desa khilafah yang termasuk seperti apa, bingung juga karena dia nggak melakoni artinya yang saya katakan melakoni itu ilham dari langit selayaknya para nabi mencari ridho Allah ya, atau mencari wahyu kan enggak, dia hanya berpegang teguh kepada cerita langsung berupaya, betul nggak?